Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang pada hari ini telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semuanya bisa bersilaturahmi dalam rangka Rakolwil Dewan Harian Cabang 45 se-Fakorwil wilayah 3. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Cabang THC 45 Kabupaten Pemalang bisa berjalan dengan lancar dan pada saatnya nanti mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga dua ex-Kristenan dan mudah-mudahan juga untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Asisten Sekda Bidang Pemerintahan. Terima kasih. Ibu-ibu dan bapak Forkompinda yang berkesempatan hadir, para pejabat baik sipil, militer, seluruh pengurus atau yang mewakili organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi yang memiliki mindset yang sama dengan Dewan Harian Cabang Pemalang, para peserta Rakorwil, panitia, dan ibu-ibu dan bapak yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Pemalang di bawah Ketua Pak Luruh Sair Saryono Sarjana Hukum yang telah menyiapkan dengan sempurna acara ini dengan segala yang diperlukan. Bapak dan Ibu, saya harus berkata dengan jujur, di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Tengah belum semuanya komitmen pejabat politik seperti yang terjadi di Pemalang dan dilakukan sendiri oleh Bupati Pemalang yang kita cintai dan kita banggakan. Saya perlu mengungkapkan ini oleh karena forum Rakorwil ini akan menjadi forum pemetaan persoalan. Bapak dan Ibu, mohon diingat bahwa makin besar perhatian pejabat pemerintah daerah, artinya tanggung jawab dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi juga semakin besar. Kalau Pak Presiden Jokowi sejak awal 2014 bahkan sebelumnya mencanangkan nawacita revolusi mental, salah satu kegiatan bagian dari revolusi mental itu adalah bagaimana nilai-nilai kejuangan bangsa sebagai bagian dari karakter itu bisa mempribadi kepada setiap warga, mulai dari peserta didik, anak TK tentu sesuai dengan posisinya, SMP, SMA, mahasiswa, sampai ke mereka yang sudah berada di tugas keprofesionalan. Ada yang di lembaga politik, ada yang di lembaga profesi, ada yang pengusaha. Semuanya sebenarnya menjadi bagian dari tugas Anda, tugas Dewan Harian 45 seluruh Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan karakter bangsa. Bapak dan Ibu, sampai hari ini saya harus melapor kepada forum ini, dari 35 kabupaten dan kota masih belum semuanya kepengurusannya sedinamis dari teman-teman yang hadir hari ini. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Angkatan 45 yang kemudian berubah namanya menjadi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 ditetapkan sebagai mitra pemerintah.
Nah, bagian dari yang diserahkan kepada teman-teman adalah bagian khusus tentang pembinaan karakter bangsa. Setiap bangsa, jadi semua bangsa ketika globalisasi masuk, serangan yang tidak bisa kita hindari adalah serangan terhadap karakter bangsa. Setiap bangsa punya yang namanya karakter, ciri khas. Kalau kita punya Pancasila, kalau kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, itu ciri khasnya, itulah karakter kita. Karakter bangsa ini menjadi faktor penentu apakah bangsa itu akan digilas oleh kepentingan negara maju. Kita tidak bisa menjadi tuan di rumah kita sendiri, tetapi menjadi pekerja, kita menjadi penjaga malam di rumah kita sendiri, atau kita dengan kekayaan alam itu menjadi tuan rumah. Bapak dan Ibu, tugas mengembangkan watak bangsa yang sampai hari ini, mohon maaf, kita jujur saja menurun kualitas keluhuran budi kita. Keluhuran budi bukan soal toto kromo, bukan, tapi soal indeks sumber daya manusia kita rendah. Ya, kemudian tingkat korupsi bangsa kita tinggi, daya saing kita rendah. Sumber utamanya adalah karakter bangsa itu. Kalau yang hilang dari diri manusia itu cuma kekayaan, sebenarnya orang tidak merasa kehilangan. Tetapi kalau orang itu kehilangan kesehatan, baru kerosok, ternyata ada yang hilang. Lalu yang terakhir, kalau yang hilang dari diri manusia itu adalah karakter, maka hilanglah semuanya. Sosok manusia itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, sudah seperti orang yang dirawat di rumah sakit khusus. Ini peribahasa, dan itu dipegang oleh Jepang, Korea, termasuk Vietnam. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir ini terbuka hati dan pikirannya untuk berbuat, mumpung masih bisa berbuat sebagai amal ibadah. Saudara-saudara, selamat berrapat koordinasi. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan pada kita. Bapak dan Ibu sebagai pribadi dipanjangkan usianya, diberi kesehatan, dan diberi pengayoman, kemudahan ketika Anda punya tugas yang sangat menentukan mati dan hidupnya bangsa ini. Bapak dan Ibu, kalau ini tidak bisa diterima, silakan, tetapi ini bukan kepentingan Darto himself, tapi kepentingan organisasi, bahkan kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Selamat bekerja, mudah-mudahan Allah memberkati saudara-saudara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jika kami berdiri di mimbar yang mulia ini untuk pertama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan sehubungan beliau Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Haji Juwini YSMR, tidak bisa hadir di tengah kita karena berbagai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, kami selaku staf beliau ditugasi untuk mewakili sekaligus menyampaikan sambutan beliau secara tertulis. Oleh karena itu izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Bapak Bupati Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai dan yang kita banggakan, beliau Bapak Haji Dr. Sudarto MA, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh rombongan yang hadir, Sugeng rawuh Pak Haji Darto, teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Dandim Rawuh, yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, yang terhormat pengurus pleno DCHC CX Karsidenan Pekalongan dan Banyumas, yang kami hormati Ketua Dewan Harian Ranting PPK 45 Kabupaten Pemalang, segenap jajaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Ketua Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, hadir di tengah kita juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Syafi'i, para peserta rapat koordinasi wilayah, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat berhimpun dan bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat pada agenda acara rapat koordinasi wilayah Dewan Harian Cabang DHC Badan Pembudayaan Perjuangan 45 sewilayah Bakorwil 3 Karsidenan Pekalongan dan Banyumas. Atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang, saya menyambut baik terhadap penyelenggaraan kegiatan ini karena merupakan salah satu upaya strategis untuk memantapkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai tujuan 45 tidak hanya bagi internal organisasi, namun juga bagi seluruh masyarakat di wilayah Bakorwil 3. Tak lupa pula kami sampaikan selamat datang di Kabupaten Pemalang kepada Ketua Umum DHD Perjuangan 45 Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya. Semoga kehadiran beliau di sini akan dapat memotivasi para peserta rakorwil ini untuk berpartisipasi aktif, memberikan saran dan masukan pada forum ini, sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif dan bermanfaat, tidak hanya bagi organisasi, namun juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai ciri utama era globalisasi terbukti telah mendatangkan banyak manfaat dan kemudahan bagi kita, khususnya dalam mengakses informasi apapun yang kita butuhkan. Namun demikian, apabila kita cermati lebih lanjut, kemudahan akses informasi ini layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi kita dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, namun di sisi lain nilai-nilai budaya asing dapat dengan mudah masuk dan bercampur dengan nilai-nilai budaya kita. Ironisnya, nilai-nilai budaya asing yang banyak ditiru adalah nilai-nilai yang cenderung merusak, nilai-nilai yang mengedepankan unsur pragmatisme dalam mencapai tujuan. Melalui media massa, generasi muda kita dididik untuk menjadi generasi instan yang mendapatkan segala keinginan dengan mudah tanpa adanya perjuangan untuk mencapai tujuan.
Hadirin yang kami hormati, di samping melemahkan semangat juang, dampak negatif lainnya dari kemudahan akses mendapatkan informasi adalah merebaknya informasi yang cenderung merusak moral masyarakat, dari yang terkait dengan masalah pornografi, penetrasi ideologi, sampai tindak kekerasan yang sering kita eksploitasi. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat. Masyarakat kita yang dulu senantiasa bersikap saling menghormati, sopan dalam menyampaikan pendapat, dan selalu bertenggang rasa, sekarang lebih senang dengan hal-hal yang mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Kebebasan menyampaikan pendapat disikapi secara berlebihan, bahkan cenderung memaksakan kehendak kepada pihak lain. Penyampaian pendapat dianggap kurang greget apabila tidak disertai dengan pengerahan massa dan tindak anarkis. Fenomena tersebut sungguh sangat memprihatinkan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari kita semua untuk memperbaiki dan membantai masyarakat dari pengaruh buruk. Oleh karena itu, melalui forum yang berbahagia ini, saya berharap Badan Kebudayaan Perjuangan 45 dapat lebih berperan aktif dalam upaya menggelorakan semangat kebangsaan, patriotisme, dan nilai-nilai 45 di hati masyarakat. Lakukan upaya-upaya yang produktif dan kreatif, serta sesuai dengan perkembangan zaman untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan di hati masyarakat. Sadarilah bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi semakin berat dan beragam. Untuk itu, upaya yang dilakukan juga harus lebih intensif, jalin kerjasama dengan segenap pihak, khususnya lembaga pendidikan, untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Insya Allah, apabila kita bersungguh-sungguh dan melakukan upaya ini, maka jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45 akan kembali tumbuh subur di hati masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat betapa pentingnya peranan Rakerwil ini, maka kami mengajak kepada seluruh peserta rakor untuk berperan aktif pada forum ini. Sampaikanlah gagasan-gagasan yang produktif yang mendukung upaya pembudayaan nilai-nilai perjuangan 45. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa pasca pemilu 2019, dalam beberapa bulan ke depan, di wilayah kita, Kabupaten Pemalang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Provinsi Jawa Tengah, akan menyelenggarakan pemilu kada yang kebetulan di Kabupaten Pemalang akan dilaksanakan pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 23 September 2020, yaitu pesta demokrasi untuk memilih pemilihan bupati dan wakil bupati. Hal ini terkadang dapat membuat potensi konflik di masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, kami meminta kepada jajaran DHC 45 untuk ikut mengawal agar proses pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi wilayah Dewan Harian Cabang Badan Kebudayaan Perjuangan 45 sewilayah Bakalan 3 secara resmi
kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti Rakorwil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi upaya kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami bacakan secara utuh sambutan beliau Bupati. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita pedomani, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk membuat doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau Maha Pencipta alam semesta. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah, pada hari ini kami dapat berhimpun dalam rangka rapat koordinasi wilayah DHD 45 Jawa Tengah dengan DHD BPK 45 Jawa Tengah. Oleh karena itu ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami keteguhan iman dan takwa. Bimbinglah kami ke jalan yang ridho. Semoga dapat koordinasi wilayah DHD 45 Jawa Tengah dengan DHD Badan Kebudayaan Kejuangan 45 Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman dan sukses. Dan jadikanlah momentum pertemuan ini sebagai tempat bagi kami ya Allah untuk membangun kesadaran pentingnya membangun semangat juang, memupuk jiwa sosial dan semangat gotong royong demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud rasa syukur kami atas nikmat kemerdekaan yang telah Engkau berikan, dan Engkau jadikan ya Allah dapat koordinasi ini bagi amal ibadah bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang bangsa yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.